Sadrina berusaha untuk melepaskan pagar VT4N itu, tapi tangan Sadrina sudah dicekal oleh Andra. Andra semakin memperdalam Civem 4-nya. Semakin lama Sadrina semakin tak kuasa untuk memberontak. Civem 4N Andra sangat menghanyutkan untuknya. Dia bagaikan terombang-ambing, kehilangan arah dan tujuan. Malam ini Andra harus bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia sangat menginginkan wanita itu. Sehingga dia harus membuang rasa gengsinya. Sungguh dia tidak bisa lagi menahan hasratnya. Dia sangat berharap setelah dia melakukannya dengan Sadrina, dia bisa sembuh dari impotennya. Andra melepaskan Civem 4-nya, dia memandangi wajah Sadrina dengan deru nafas yang memburu, memberikan kesempatan kepada Sadrina untuk bernafas. Sadrina merasa lega. Akhirnya Andra melepaskan Civem 4-nya. Andra menciumnya dengan begitu senang, membuat Sadrina hampir saja kehabisan nafas. Rasanya sangat lucu jika ada orang yang mati gara-gara Civem 4N. Sadrina pun mengutuk kebodohannya sendiri, mengapa dia harus terbuai dengan cium 4-nya Andra. Pria itu seolah memiliki magnet, setiap kali menyentuhnya, menggetarkan jiwa. Membuat Sadrina sangat sulit untuk melawan, karena tubuhnya mendambakan pria itu. Sadrina terbelalak ketika Andra tiba-tiba saja menggendong tubuhnya ala karung beras. Tubuh mungilnya Sadrina memang sangat ringan bagi Andra. Sadrina berusaha untuk berontak, memukul punggung pria itu dan menggerak-gerakkan kakinya. Andra, lepaskan aku. Lepaskan aku. Namun, Andra tak bergeming dengan pemberontakan akan yang dilakukan oleh Sadrina. Dia sudah tidak bisa menahan lagi. K3 ingin 4N yang kian menyiksa. Walaupun dia tidak paham, mengapa harus Sadrina yang membuat tubuhnya B3R4 irah. Andra membawa Sadrina masuk ke dalam kamar. Kemudian menghempaskannya ke atas ranjang. Sadrina nampak menelan saliva dengan bersusah payah. Dia memandangi Andra yang sedang membuka kemeja yang dia kenakan, sehingga terlihat bagaimana gagah dan S3K-nya tubuh pria itu, dengan otot-otot yang melekat pada bagian perutnya dan juga ada tato pada bagian dadanya. Sadrina ingin bangkit, tapi Andra malah M3N1 di tubuh wanita itu. Dia meraup B1R Sadrina dengan brutal. Kemudian dia mengerahkan tangannya untuk membunuh 4 sweater yang diken-4kan oleh Sadrina. Andra tersenyum penuh rasa kemenangan ketika mendengar suara D3S4H4-nya Sadrina. Sangat terdengar begitu indah, membuat adrenalinnya semakin terpacu untuk semakin membuat Sadrina tersiksa dengan segala yang dia berikan. Beberapa saat kemudian Andra sudah melepaskan keperch 4K4-nya, tubuhnya L3 Mas berada di samping Sadrina. Terlihat seorang wanita yang sedang mengecek ponselnya berkali-kali. Dia sudah 2 kali mengirim pesan kepada Andra, tapi rupanya Andra sampai kini belum juga membalas pesan darinya. Mungkin karena Andra tidak tahu siapa orang yang mengirim pesan tersebut. Sudah 5 tahun lamanya dia tidak bertemu dengan pria itu, sudah pasti dia sangat merindukan Andra, pria yang sangat dicintainya itu. Dulu dia terpaksa harus meninggalkan Andra karena suatu hal.
Kemudian wanita itu ingin mengirim pesan kembali kepada Andra. "Andra, aku Thea." Tapi dia nampak ragu untuk mengirim pesan tersebut kepada Andra. Sehingga dia menghapus kembali pesannya. Meninggalkan Andra adalah suatu hal yang paling disesalkan oleh Thea. Padahal saat itu Andra sangat cinta mati kepadanya. Bagi Andra, Thea adalah seberkas cahaya yang menyinari kehidupannya yang gelap. Walaupun Andra memiliki sahabat yang baik seperti Farel, tapi dalam masalah kehidupan pribadinya, dia sangat tertutup. Apalagi saat itu Farel kuliah di luar negeri, sehingga Andra sangat merasa kesepian. Tidak ada satu orang pun bisa dijadikan tempat untuk bersandar ketika dia merasa lelah. Dia sangat terluka saat ibunya meninggal. Ibunya sering sakit-sakitan karena sang ayah berselingkuh. Apalagi Tuan Miller lebih perhatian kepada Steve daripada dirinya. Saat itu Andra sama sekali tidak menyadari bahwa ibunya meninggal karena ulah Steve. Sampai kini semua orang masih mempercayai bahwa kematian Bu Noura adalah karena penyakit yang dideritanya. Steve sangat pintar menyembunyikan kepribadian dia yang sesungguhnya. Dengan kehadiran Thea, Andra merasa bahwa wanita itu adalah penawar dari segala rasa sakitnya. Thea sangat perhatian. Mungkin karena Andra sangat tulus mencintai wanita itu, sampai dia tidak pernah memikirkan sedikit pun ingin menidurinya. Karena memang sedari remaja dia tidak pernah tahu berhasrat itu seperti apa. Yang ada dia selalu merasa terluka setiap kali melihat ibunya menangis karena telah dikhianati oleh sang ayah. Andra selalu melampiaskan amarahnya dengan selalu berbuat ulah di sekolah waktu itu. Entah karena tendangan Sadrina atau karena luka sakit yang dia terima, membuat dia tidak pernah bergairah sedikit pun kepada seorang wanita. Andra baru menyadari bahwa dirinya impoten ketika dia telah ditinggal pergi oleh Thea 5 tahun yang lalu. Thea telah menambah luka di hati Andra. Wanita itu pergi meninggalkannya tanpa pamit. Sehingga Andra ingin melampiaskan amarahnya dengan mengencani banyak wanita. Di sanalah dia baru menyadari bahwa dirinya impoten. Malam ini, Thea terlihat memandangi foto-foto saat kebersamaannya dengan Andra pada 5 tahun yang lalu. Dia mengusap-usap wajah Andra di foto tersebut. Sungguh dia sangat merindukan pria itu. 5 tahun yang lalu, Thea tidak sengaja mendengar perkataan Steve yang sedang berbicara dengan Leon. Saat itu Thea bekerja paruh waktu sebagai pelayan restoran milik perusahaan Struik. Ketika Thea hendak masuk ke ruangannya Steve yang saat itu masih menjabat sebagai manajer restoran, dia tidak sengaja mendengar percakapan Leon dan Steve yang membicarakan kesuksesan mereka yang telah membunuh ibunya Andra. Saat ini aku sedang mengincar posisi manajer di kantor utama perusahaan Struik. Kamu harus membunuhnya, lakukan seperti waktu itu, saat kamu membunuh Bu Noura. Aku dengar manajer itu sedang dirawat di rumah sakit. Itulah yang Steve katakan pada 5 tahun yang lalu kepada Leon. Demi meraih obsesinya, Steve nekat melenyapkan siapapun yang menurut dia telah menjadi penghalang jalannya. Dia memang ingin menduduki jabatan yang tinggi di kantor utama perusahaan Struik. Walaupun kala itu Tuan Miller belum menikahi Bu Mita,
tapi Tuan Miller sudah memperkerjakan Steve ke bagian perusahaan Struik. 5 tahun yang lalu Steve masih menjabat sebagai manajer di salah satu restoran mewah yang berada di bawah naungan perusahaan Struik. Tapi Steve merasa tidak puas, dia ingin menduduki bagian yang penting di kantor utama. Saat itu Andra memang tahu ayahnya berselingkuh, tapi dia tidak pernah sekalipun bertemu dengan selingkuhan ayahnya dan tidak tahu bahwa Steve adalah anak dari selingkuhan ayahnya. Walaupun Tuan Miller sudah memperlihatkan perselingkuhannya dengan cara yang terang-terangan, dia jarang pulang ke mansion, lebih banyak menghabiskan waktunya dengan selingkuhannya, dan hampir setiap hari Tuan Miller bertengkar dengan ibunya Andra. Rupanya Steve menyadari bahwa Thea telah menguping pembicaraannya dengan Leon, sehingga dia mencoba untuk memberikan uang penawaran kepada Thea agar Thea tutup mulut. Steve menyuruh Thea untuk tutup mulut dan menyuruhnya pergi ke luar negeri. Jangan pernah bertemu kembali dengan Andra. Saat itu Thea sedang dalam keadaan terpuruk. Kedua orang tuanya memiliki hutang kepada seorang rentenir dan terancam rumahnya akan disita. Sehingga dia terpaksa harus mengikuti perintah dari Steve. Steve melakukannya karena dia tahu bahwa Thea adalah orang yang berharga untuk Andra, dan dia juga takut Thea memberitahu Andra bahwa sebenarnya ibunya meninggal bukan karena sakit yang dideritanya, melainkan karena dibunuh oleh suruhannya Steve. Andra, aku sangat merindukanmu. Apakah kamu masih mencintaiku? Lirih Thea. Saat ini dia telah sukses dengan karirnya dengan uang yang telah Steve berikan kepadanya, tapi rupanya dia merasa hampa karena harus berpisah dengan Andra. Walaupun dia sempat beberapa kali mencoba untuk berpacaran dengan pria lain, tapi selalu putus di tengah jalan, karena hatinya selalu tertuju kepada Andra. Dia tidak berani menemui Andra, karena dia sudah berjanji kepada Steve tidak akan pernah menemui Andra. Thea sudah mengetahuinya bahwa Andra sudah menikah, karena walaupun dia tinggal di Jerman, tapi diam-diam dia selalu mencari tahu tentang Andra. Steve bilang bahwa pernikahan Andra dan Sadrina hanya sandiwara, hal tersebut membuat Thea sangat merasa lega. Bahkan Thea seakan dirinya sedang diberikan sebuah kejutan tak terduga, karena tiba-tiba saja Steve menghubunginya. Steve bilang bahwa dia mengizinkan Thea untuk kembali ke Indonesia dan mengizinkan dia untuk bertemu kembali dengan Andra, dengan syarat Thea harus menjaga rahasia besarnya itu. Mungkin Steve sengaja menyuruh Thea kembali ke Indonesia, agar Thea bisa menjalin hubungan kembali dengan Andra, sehingga Andra akan segera menceraikan Sadrina. Hal tersebut sangat menguntungkan untuk Steve, karena dia tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkan Sadrina. Dia yakin bahwa Sadrina masih mencintainya.